anak saya jadi orang-orang soleh. Ini saya korban untuk agama ya Allah. Jadikan asbab anak-anak saya jadi orang-orang soleh, jadi ulama-ulama, jadi alim-alim. Jadi begitu semulaikan Allah Ta'ala. Amalan-amalan kita ini kita niatkan untuk anak-anak kita juga. Maka semulaikan diceritakan dalam satu hadis, ada orang-orang dimasukkan ke surga. Tapi dia nggak mau masuk, nggak mau masuk. Kenapa nggak mau masuk? Mana anak-anak saya ini? Lah anak kamu amalannya tidak sama dengan kamu, di bawah sana dia. Dia masuk surga juga tapi di bawah. Maka orang-orang tadi, ya Allah, saya itu dulu amal bukan hanya untuk saya sendiri. Saya niatkan untuk anak cucu saya juga. Naikkan mereka bersama saya ya Allah. Akhirnya anaknya dinaikkan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Akhirnya anak-anaknya bisa naik, ya. Anaknya bisa naik, kan. Jadi amalan orang tua ini juga akan ngatrol anak-anaknya, maksudnya begitu. Begitu juga kan, anak itu juga ngatrol orang tuanya. Itu dalam beberapa hadis ada anak-anak kecil disuruh masuk surga oleh para malaikat, nggak mau saya, mana ayah saya nggak ada ini, ibu saya mana? Loh, ibu kamu nonton TV terus dulu, ya dia tidak di sini. Pokoknya saya nggak mau masuk kalau ibu nggak ada. Loh, kok nggak mau masuk gimana? Akhirnya ya karena rengean anak tadi, ibunya dimasukkan juga, masya Allah. Tapi jangan ini dibikin dalil ya. Ini cuma guyonan saja ini. Wah, berarti anak saya sudah hafid Quran. Saya memang sudah diizinkan dalam pertemuan wali murid untuk nonton TV terus. Nah, ini namanya ini jadi rusak lagi. Ngomong 1 jam nggak ada gunanya jadinya. Jadi tidak seperti itu semuanya, kan kita harus bareng-bareng. Tapi maknanya kalau anak kita ini amalannya tinggi, itu juga menguntungkan kita. Dan kalau kita ini punya amalan juga akan menguntungkan anak kita. Jadi kita ini semulaikan Allah Subhanahu wa taala ada kaitan satu sama lain itu, kaitan satu sama lain. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Semoga Allah terima kita semua semulaikan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Tadi di mana Allah ceritakan keluarga Imran alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhu, di mana yang diceritakan adalah ibunya. Ada keluarga lain ini, bukan nabi, bukan rasul, diceritakan dalam Al-Qur'an. Yang diceritakan ayahnya, ibunya nggak diceritakan. Karena apa? Semulaikan ini keluarga ini mungkin ya yang paling tinggi fikirnya itu adalah ayahnya. Itulah namanya keluarga Luqman. Idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim ila an qala ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini keluarga yang dicintai oleh Allah, ya. Keluarganya Sayyidina Luqman, ya. Masya Allah, ya. Bukan nabi, bukan rasul, tetapi ini keluarga dicintai oleh Allah. Sampai suasana keluarga itu yang sudah ribuan tahun diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada kita, masya Allah. Suasananya apa? Suasana bagaimana ayah itu mengumpulkan anak-anaknya. Sayyidina Luqman itu kumpulkan anak-anaknya, disemangatkan iman, ya kan? Iman, yakinnya kepada Allah dikuatkan. Kemudian diajari pentingnya sholat, menegakkan sholat. Kemudian semulaikan Allah Ta'ala pentingnya anak-anaknya jadi da'i, pejuang, sabar dalam perjuangan.
Inilah keluarga yang dicintai oleh Allah juga, malaikat. Jadi malaikat Allah Ta'ala, istrinya Imran fikir perjuangan, ini lagi Luqman, masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu juga fikir perjuangan. Inilah keluarga yang dicintai oleh Allah, keluarga yang ada fikir perjuangan, fikir umat. Maka kita pun juga mesti laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, masya Allah, bagaimana ada fikir umat semua, insya Allah malaikat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah, tadi beberapa santri kita, anak-anak kita, ada yang sudah selesai daurah, ada yang akan meneruskan tahassus dan sebagainya, ada juga yang mau ke Yaman, ke Pakistan. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, ada yang punya prestasi ini, prestasi itu. Mungkin juga sebagian wali murid ada yang agak kecewa, anak saya kok nggak disebut namanya, ya kan? Masya Allah, janganlah kecewa, karena ini prestasi-prestasi ini hanya sebagian prestasi anak kita, yaitu masalah prestasi keilmuan. Masalah ibadahnya, siapa yang nomor satu, ini juga belum pernah didata, ya. Yang bisa mendata para malaikat ini, ya. Siapa yang imannya nomor satu, ini malah yang tahu hanya Allah SWT sendiri, ya. Siapa yang dakwahnya paling kuat, ya ini belum tahu. Nanti setelah keluar setahun, nanti akan saya tanya taskilannya berapa, ya. Jadi kita jangan kecewa, wah ini anak saya ini kok berarti tidak berprestasi ya. Nah, kecewa saya. Sudah saya kirim uang banyak, tetapi kok jadinya kayak begini. Jangan kita kecewa. Ya. Seperti istrinya Imran ketika dikasih anak perempuan, pertama kecewa, wah perempuannya. Ternyata lebih baik. Ya. Begitu juga ini, kita begitu juga. Walaupun anaknya nggak disebut namanya, wah barangkali ini malah wali, nggak ketahuan orang. Nah, gitu aja. Rijalul ghaib. Rijalul ghaib ini yang kalau dicari nggak ketemu, itu namanya rijalul ghaib. Jadi kita ini selalu husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sangka kepada Allah. Jangan sampai kita ini buruk sangka kepada Allah, karena kita tidak tahu perjalanan masih panjang di dunia ini, dan juga perjalanan di akhirat masih lama lagi. Karena semelaikan kadang-kadang orang itu sukses dalam keilmuan, tapi kadang-kadang dalam bidang lain lemah. Dalam bidang keilmuan agak lemah, tapi zikirnya kuat. Kadang-kadang dakwahnya kuat. Kadang-kadang punya potensi-potensi yang lain yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Jadi ini hanya sekedar untuk penyemangatan saja kita sebut nama orang-orang yang 15 besar atau yang sudah hafal sekian. Ini hanya untuk penyemangatan saja, bukan berarti yang tidak disebut ini tidak berprestasi, bukan. Ini bukan untuk ngeyem-ngeyem istilahnya, wah ini biar gembira saja, bukan ini. Ini bukan istilahnya, ini harus gitu, itu memang kita bersikap dalam kehidupan itu. Kita harus bersikap benar dalam kehidupan itu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang kita kecewa ternyata malah baik, ya. Kadang-kadang kita ini bangga ternyata malah kurang baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Yang penting kita usaha terus, doa terus, menangis terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah tidak akan sia-siakan kita. Namulaikan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, namulaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua kita buat semulaikan Allah taala semata-mata itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari ridha Allah. Kita punya anak hanya untuk mencari ridha Allah, punya istri hanya untuk mencari ridha Allah. Buat pesantren ini pun juga hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mau berbangga-bangga, tidak, malaikat. Apa artinya berbangga-bangga bagi orang yang mau mati ini, malaikat? Nah,
Apa artinya berbangga-bangga bagi orang yang mau mati? Namulaikan Allah Ta'ala, tidak ada artinya apa-apa. Apa artinya berbangga-bangga sedangkan kita ini belum tahu mau masuk surga atau ke neraka? Kalau sudah menginjakkan kaki di surga, lah sudahlah, terserah kamu mau ngomong apa, mau teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, ya terserah. Selagi kaki kita belum masuk surga, tidak ada yang bisa dibanggakan. Adanya pantasnya ya nangis. Kita syukur semua atas nikmat-nikmat ini, tapi terus nangis terus juga. Nangis terus, syukur terus. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini. Mulaikan Allah Ta'ala. Semoga Allah terima pertemuan kita ini pada hari ini, Masya Allah. Dan saya minta kepada bapak-bapak ini supaya bapak ini ada bagian, supaya ada bagian di pesantren ini. Di samping bapak membantu apa yang bapak mampu, jangan lupa setiap habis sholat tuh bapak doalah untuk pesantren ini, karena ini Masya Allah perlu doanya bareng-bareng. Pesantren ini urusan umat, maka harus yang doa itu umat juga. Jangan kita lepas tangan. Sudah sana kan sudah banyak orang doa, saya tak doa bagian yang lain sajalah. Tidak, kan? Ini pesantren urusan umat, maka kita pun harus berdoa untuk pesantren ini. Baru nanti kita ini jadi lurus pikirannya. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya tidak pernah sholat kecuali mesti saya berdoa untuk guru saya, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya bagaimana semulaikan? Karena beliau ini senantiasa berdoa untuk gurunya. Nah, akhirnya ilmunya gurunya itu paling banyak, yang gerojoknya ke Imam Ahmad itu semulaikan. Jadi semulaikan, kalau kita ini berdoa untuk orang lain itu kembali pada kita sendiri. Kalau kita berdoa untuk pesantren-pesantren, insya Allah nanti mudah bagi anak-anak kita untuk membuat pesantren-pesantren. Itu balik. Tapi kalau kita nggak pernah doa untuk pesantren, nanti anaknya mau bikin pesantren itu nggak jalan-jalan. Gitu. Ini betul semuanya, ini sudah sunnatullah. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Doa untuk orang lain kembali kepada diri kita sendiri. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doa untuk di samping doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk anak-anak kita, doa untuk pesantren kita juga, doa untuk ustadz-ustadz, doa untuk semua yang memikirkan agama, untuk para masyayikh kita di Nizamuddin, di Raiwin, di Kakril, dan seluruh orang-orang ahlu dakwah di seluruh dunia, bahkan doa untuk seluruh umat di seluruh alam. Ini semua akhirnya akan jadi asbab datangnya barokah dari segala arah kepada kita semua dan anak cucu kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini bagi tamu-tamu yang datang dari jauh-jauh ke sini, kita belum bisa ikram dengan sebaik-baiknya. Kami betul-betul sebagai tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita semua akan berdoa insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluh wa ilayka yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dunubina واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم
innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min ali Ibrahim alaihissalam. Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min ali Imran alaihissalam. Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min ali Luqman radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min awliyaik. Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min ali Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, teman-teman seperjuangan kami ya Allah, umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, santri-santri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, yang telah banyak mujahadah secara khusus untuk agamamu ya Allah, turunkanlah kepada mereka rahmatmu yang khusus.